Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke instalasi dan konfigurasi VPN atau singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah metode untuk menciptakan koneksi internet yang aman dan bersifat pribadi bagi penggunanya. Nah, pertama kita masuk dulu ke tampilan PowerShell di Windows Server kita ya. Nah, kemudian kita ketik perintah install Windows Feature. Nah, fitur ini digunakan untuk mengatur akses jarak jauh seperti VPN dan akan dilengkapi dengan alat manajemen setelah instalasi selesai ya. Ketikkan perintah ini. Nah, di sini mungkin prosesnya lumayan lama, jadi akan saya percepat ya. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka sudah sukses ya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah install Windows Feature dengan name RSHT Remote Access. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal alat manajemen jarak jauh atau Remote Server Administrator Tools khusus untuk remote access agar bisa mengelola fitur tersebut dari server kita ya. Ketikkan perintah ini. Sini kita tunggu lagi ya, karena instalasinya lumayan lama ya. Ya, jika sudah muncul tampilan seperti ini, sudah sukses ya. Nah, kemudian kita ketik perintah restart komputer. Meskipun pada instalasi sebelumnya tidak memerlukan restart, langkah ini bisa dilakukan untuk memastikan fitur yang diinstal berjalan dengan baik setelah boot ulang. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita masuk lagi ke PowerShell-nya ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah install Windows Feature lagi yang direct access VPN dan routing ya. Fitur ini digunakan untuk mengaktifkan layanan VPN dan routingnya. Ini muncul pemberitahuan harus restart. Jadi akan kita restart lagi ya. So, di sini ada sedikit update ya, jadi akan saya percepat sampai sudah selesai ya.
Sini kita masuk lagi ke PowerShell-nya. Kemudian selanjutnya kita ketikkan perintah install remote access VPN type VPN. Nah, perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi remote access dengan jenis layanan VPN. Ini adalah langkah lanjutan setelah fitur VPN dan routing berhasil diinstal yang bertujuan untuk mengaktifkan dan mengatur layanan VPN pada server ya, teman-teman. Di sini videonya kebanyakan install, jadi mungkin banyak bagian yang saya skip aja ya, teman-teman. Sini sudah selesai ya. Kemudian kita ketikkan perintah get Windows Feature Remote Access untuk mengecek status fitur Remote Access di Windows kita. Get Windows Feature untuk Direct Access VPN yang digunakan untuk memeriksa status fitur Direct Access dan VPN di Windows. Nah, terlihat ya bahwa fitur ini sudah terinstall dan dengan status installed, yang artinya komputer telah memiliki komponen yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi akses remote melalui VPN atau direct access. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita ketikkan perintah get Windows Feature untuk routing yang digunakan untuk memeriksa status fitur routing di Windows. Nah, jika berhasil akan muncul tampilan bahwa fitur ini sudah terinstall ditandai dengan X dan status installed. Nah, itu kita ketikkan perintah install Windows Feature dengan name rsat ad PowerShell yang digunakan untuk menginstal fitur rsat atau Remote Server Administration Tools untuk Active Directory PowerShell. Nah, jika berhasil akan menampilkan bahwa instalasi berhasil atau sukses ya, sudah true tanpa memerlukan restart. Kemudian kita ketikkan perintah set add user untuk pengguna Ahmad Al-Levi di Active Directory. Dengan perintah ini atribut MSN P allow dial-in diubah menjadi true sehingga pengguna tersebut dapat terhubung ke jaringan melalui VPN atau koneksi remote ya. Ini kita ketikkan perintahnya. Oke, jika sudah kita masuk ke pengujian
VPN melalui Windows Client ya. Kita login sebagai user yang sudah diizinkan ya, yaitu ini nama saya Ahmad Levi. Nah, kemudian kita buka network dan internet setting agar menuju halaman yang dituju ya. Nah, setelah berada di halaman setting, klik status yang berada di sidebar kiri, lalu kita tuliskan Network and Sharing Center, atau kita scroll saja ini ke bawah, kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik ini, kemudian kita klik Set up a new connection or network. Nah, pada halaman Connect to a workplace atau Setup a connection ini digunakan untuk mengatur koneksi ke jaringan kantor atau remote. Kita pilih Connect to a workplace untuk membuat koneksi VPN. Kita klik Next. Lalu kita tekan Use My Internet Connection. Fitur ini membuat koneksi VPN atau Virtual Private Network untuk mengakses jaringan kantor atau private dengan aman melalui internet biasa ya. Nah, di sini jika muncul pilihan seperti ini, kita pilih yang bawahnya ya. Setelah itu kita isi IP 192.10.10.2 dengan nama VPN Eclipse pada kotak 3 di kiri bawah. Centang remember my credential saja jika sudah, lalu kita klik create ya. Itu sudah benar. Kemudian kita isi Nah, setelah itu kita coba connect pada VPN Eclipse melalui koneksi jaringan. Nah, ya ini ya. Nah, jika muncul tampilan permintaan sign in user, lalu isi username dan password kita ya. Nah, di sini sudah connecting ya, walaupun di sini ya mungkin masih muter-muter ya. Nah, jika kalian muncul tampilan tulisan berwarna kuning dengan teks seperti the remote connection was not made because the attempt VPN tunnels failed, itu tidak apa-apa ya, karena pengaturan keamanan IPsec pada koneksi L2TP atau IPsec belum dikonfigurasi dengan benar. Hal ini biasanya terjadi jika pre-share key atau PSK belum diatur, sertifikat belum tersedia, atau port yang dibutuhkan belum dibuka. Meskipun beberapa hal bisa dicek lewat CLI, seperti layanan dan port. Namun pengaturan IPsec secara lengkap sebaiknya dilakukan lewat tampilan GUI Server Manager agar koneksi VPN dapat berfungsi dengan baik. Nah, mungkin segitu aja instalasi dan konfigurasi VPN dari saya. Kita ketemu di video berikutnya.